Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Retnawati. Saya dosen dari Universitas Insan Cita Indonesia dari Prodi Sains Data. Saya merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari pelatihan pekerti ini. Sebagai seorang pengajar, saya selalu berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan saya, terutama dalam hal penyampaian materi yang efektif kepada mahasiswa. Dan berikut adalah real teaching yang sudah saya lakukan. Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Selamat siang semuanya. Ini ada yang oke ya. Masih pagi ya. Ini ada yang dari Jerman ya. Oh, iya, oke. Ya, nggak apa-apa ya. Selamat pagi ya untuk yang di Jerman. Iya, nggak apa-apa. Oke. Sebelum saya mulai perkuliahan pada hari ini yang masuk sambil nunggu teman-temannya juga ya nanti ya. Mungkin ada teman-teman yang masuk lagi untuk perkuliahan pada hari ini. Nanti saya kirim itu apa namanya presensi di form di chat untuk diisi. Dan sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Nah, sebelumnya ini udah itu belum apa namanya? Ini kan kalau di LMS itu ya, ini masuk ke pertemuan kedua ya, ya. Ini untuk pertemuan ke pertama udah dibaca belum? Maksudnya udah dipelajari belum yang di LMS itu di iClass? Sudah belum? Belum. Oke, apa nanti dipelajari ya? Ya, dibuka-buka, dibaca-baca, dipelajari untuk pertemuan pertama. Dan mungkin kalau ini Mas Miftahul Irsyad maksudnya udah pernah kuliah belum? Apa double degree atau memang baru pertama? Udah kuliah di UIN. Oh, oke ya. Jadi kalau udah kuliah ya gampang ya mengikuti mata kuliah ini metodologi penelitian apalagi udah selesai. Selesai apa? Survei. Udah selesai, maksudnya udah wisuda atau masih semester berapa? Udah selesai. Oh, oke ya. Berarti sudah paham ya terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian dan mungkin teman-teman yang lain seperti Mas Fatih ya, terus juga ada Mbak Destika ini juga sudah apa namanya sudah tidak asing lagi lah terkait perkuliahan ini yang metodologi penelitian satu ini. Oke. Dan ini sebelumnya saya perlu perkenalan lagi nggak ini? Oke, mungkin perkenalan singkat saja ya. Ya, saya Sri Retnawati, salah satu dosen dari Prodi Sains Data. Dan sebenarnya di semester 2 ya, di semester 2 saya mengampu beberapa mata kuliah, itu ada mata kuliah data manajemen dan juga konsep of database. Dan ini semester 4 saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian satu dan besok di semester 6 juga melanjutkan mata kuliah metodologi penelitian 2. Oke ya. Ya, jadi apa namanya memang untuk metodologi penelitian ini juga biasanya kalau mahasiswa semester akhir itu ya, mahasiswa semester akhir pasti membutuhkan apa namanya ilmu lah terkait metodologi penelitian ini karena biasanya kan semester akhir itu kan membuat skripsi gitu ya kalau S1. Pasti dicari-cari tuh baru baru ingat mata kuliah metodologi penelitian satu. Tapi kalau baru semester 5 mungkin kalau habis apa namanya metodologi penelitian kurang apa sih mata kuliah ini gampang banget gitu ya. Tapi nanti pasti dibutuhkan seperti itu ya. Oke, mungkin saya akan share terlebih dahulu untuk mata kuliah ini.
Sebelumnya udah terlihat ya. Udah terlihat belum? Udah terlihat ya untuk PPT-nya. Kayak ini udah ada yang bergabung lagi. Tinggal diikuti saja ya lah. Ini adalah pertemuan kedua nih sebenarnya untuk yang di LMS itu. Namun saya akan membahas sedikit dari materi di pertemuan pertama. Oke, ini pertemuan kedua ini, next. Nah, ini kalian tujuan pembelajaran untuk mata kuliah ini di pertemuan kedua ini nanti diharapkan nanti mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar penelitian ya. Jadi nanti mampu menganalisis dasar apa namanya penerapan dari langkah-langkah penelitian itu. Nah, untuk capaian lulusan prodi ini sesuai capaian lulusan prodi Sains Data, mahasiswa mampu mengambil keputusan alam konteks dan menyelesaikan masalah dan pengembangan ilmu melalui pendekatan monodisiplin dan menguasai konsep filsafat di bidang ilmunya. Oke, dan untuk mata kuliah ini secara garis besar ya, nanti mahasiswa akan mempelajari konsep dasar penelitian, kemudian apa namanya langkah-langkah penelitian dan juga jenis penelitian. Nah, konsep dasarnya nanti ya terkait dengan pengertian penelitian, kemudian apa namanya definisi dari penelitian seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya akan sedikit apa ya biar tahu ya. Coba deh kalian buka kelas poin. Ini ada ininya. Silakan coba kalian buka kelas poin. Terus kalian dengan kode memasukkan kode 96384. Silakan yang bisa buka. Coba, silakan bisa bergabung, nggak apa-apa, pasif nggak apa-apa, yang penting aktif dalam mengikuti perkuliahan dan jika ada pertanyaan bisa dijawab boleh di kolom Zoom atau maksudnya di kolom chat atau bisa langsung menjawab pertanyaan jika memungkinkan seperti itu. Silakan kalian buka ini websitenya itu adalah kelas poin. Kemudian di situ tinggal memasukkan kode. Kodenya 96384. Yang bisa langsung Mbak Destika, terus kemudian Mas Fatih Torik mungkin masih bisa memungkinkan ya untuk join. Nah, di sini ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan penelitian. Nah, tinggal menjawab saja. Oke, terus silakan yang lainnya. Hmm, Yang lainnya masih ditunggu ya. Bu sekali ini. Oke, yang lain mana? Masih ditunggu nih untuk apa namanya pertanyaan apa sih yang kalian ketahui terkait dengan penelitian? Kan udah pada ini ya, udah pada eh, apa namanya, ada yang double degree, ada yang sudah menyelesaikan perkuliahan gitu ya. Artinya kan kalian sudah pernah ya mengikuti apa namanya melakukan penelitian, jadi kalian tahu ya pastinya terkait dengan penelitian. Yang kalian ketahui apa ini?
Silakan yang lainnya. Ini udah lah ya, saya sudah mewakili mungkin ini ya. Oke, di sini ada yang menjawab yang A dan yang B. Oke, saya tutup saja. Oke, ya, coba. Ini apa ini untuk yang apa yang dimaksud dengan penelitian? Oke, yang A ini adalah kegiatan pengumpulan data untuk membuat kesimpulan. Kemudian yang B, kegiatan sistematis yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Jadi coba nanti kita cek bareng-bareng ya, apa sih yang dimaksud penelitian? Ataukah hanya kegiatan pengumpulan data dan terus kemudian langsung mengambil kesimpulan? Ataukah yang B ataukah yang C? Nah, coba ya, kita akan belajar terkait dengan penelitian atau konsep dasar dari penelitian. Oke, baik. Nanti kita pastikan ini di akhir gitu ya. Ya. Jadi di sini saya mengambil dua definisi. Ini untuk definisi penelitian saya mengambil apa namanya dua definisi. Yang pertama di sini dari definisi dari Renard John. Nah, ini penelitian merupakan usaha yang sistematis untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan topik atau isu dengan bukti data dan informasi. Jadi untuk apa namanya penelitian itu adalah usaha yang sistematis ya. Usaha yang sistematis artinya sistematis berarti tertata dan terurut gitu ya, terencana gitu ya. Nah, ini tuh proses ini tuh merupakan serangkaian langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah yang didesain. Jadi penelitian itu merupakan suatu langkah-langkah yang didesain dan diikuti dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas semua masalah atau isu yang kita akan teliti gitu. Jadi sistematis itu kuncinya sebenarnya, ya. Kemudian ini ada juga definisi dari yang lainnya, ada Silalahi di tahun 2012. Nah, ini tuh penelitian itu merupakan upaya-upaya yang sistematis dan terorganisir untuk menginvestigasi sebuah masalah spesifik yang membutuhkan pemecahan dan proses ini itu merupakan serangkaian langkah-langkah yang didesain dan diikuti dengan tujuan menemukan ya, maaf ini, menemukan jawaban atas semua masalah atau isu ya. Jadi penelitian itu tuh usaha yang sistematis ya, sistematis ya artinya ini yang terencana, terurut, berurutan seperti itu ya. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, sudah saya lihat. Nah, pertanyaan tadi, apakah penelitian itu hanya kegiatan pengumpulan data untuk membuat kesimpulan? Apakah hanya ini saja? Ataukah kegiatan yang sistematis? Nah, kalau berdasarkan definisi penelitian tadi, berarti penelitian itu ya kegiatan yang sistematis, ya, sistematis yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Jadi seperti itu ya untuk definisi penelitian. Oke, kita next lagi. Nah, di dalam penelitian itu pastinya mempunyai tujuan ya. Jadi tujuan dari penelitian itu apa gitu ya. Nah, tujuan di sini saya mengambil dari Hussein dan Husai. Ini tahun 2012 ya. Nah, di sini ada 6 untuk tujuan penelitian. Yang pertama, ini meninjau ulang dan mensintesiskan pengetahuan yang ada. Ya, jadi meninjau ulang itu artinya kita tahu ya bahwa pengetahuan yang ada saat ini atau konsep dasar yang ada saat ini itu bukan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi pengetahuan ya dari dulu memang ada gitu ya. Nah, eh, seringkali hal yang sudah lama ya dan kemudian kita ingin melihat kembali nih apakah sebenarnya pengetahuan yang ada sekarang itu
atau konsep yang ada sekarang itu masih berlaku atau tidak gitu ya. Nah, itu tujuannya itu meninjau ulang atau untuk melihat kembali nih pengetahuan yang sudah lama atau sudah lalu itu dilihat kembali gitu. Kemudian selain itu, tujuan dari penelitian yang kedua menyelidiki beberapa masalah atau situasi yang ada ya. Nah, saat ini kita tuh dihadapkan pada banyak masalah ya atau fenomena gitu ya. Ya, misalnya terkait dengan fenomena. Ya, coba deh saya pengen tahu fenomena-fenomena yang terjadi saat ini deh di lingkungan sekitar nih Mas Miftahul coba. Coba saya pengen tahu fenomena apa sih yang terjadi saat ini ya nggak usah di luar sana deh di lingkungan sekitarnya Mas Miftahul aja apa coba. fenomena terkait dengan dalam sosial kita. Suaranya agak mungkin agak didekatkan ya Terkait dengan ini Bu, mungkin terkait fenomena dengan fenomena kesenjangan sosial ya kesenjangan sosial. ya. Oke Mungkin ya banyak. contohnya kayak Mm-mm. ya, Ya kesenjangan sosial. Oke itu kalau misalkan fenomena-fenomena kesenjangan. kesederhanaan kayak contoh fenomena kesederhanaan seperti terhadap perempuan kayak gitu Bu. Oh, oke, ya. Heeh. Banyak ya untuk apa namanya yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Dan mungkin kita itu juga apa kalau zaman sekarang kan bisa nggak 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 apa nggak harus melihat di lingkungan kita deh. Kita itu bisa mencari fenomena-fenomena yang ada terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia seperti itu ya menggunakan media sosial, kita manfaatkan media sosial tersebut gitu. Banyak kita bisa melihat di internet gitu ya. Dan fenomena-fenomena tersebut itu bisa seringkali bisa apa namanya berdampak positif dan juga negatif ya. Dan yang negatif itu biasanya akan dijadikan masalah nih. Akan dijadikan masalah yang biasanya diangkat oleh mahasiswa gitu ya. Oleh mahasiswa untuk dibuat penelitian seperti itu. Jadi tidak semua fenomena itu bisa dijadikan penelitian seperti itu ya. Karena fenomena-fenomena itu juga ada yang berdampak negatif, ya banyak ya, dan juga ada yang berdampak positif seperti itu. Nah, kemudian selain itu tujuan dari penelitian itu menyediakan solusi bagi suatu masalah, gitu ya. Kemudian yang keempat, ini menyelidiki atau menggali dan menganalisis beberapa isu umum. Ya, kita selidiki ya, tujuan penelitian ini untuk menyelidiki eh, apa namanya dan juga menganalisis ya. Kemudian selain itu juga menjelaskan satu fenomena baru ya. Jadi fenomena-fenomena baru yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Nah, itu bisa kita teliti dengan melakukan penelitian seperti itu ya agar bisa dijelaskan gitu untuk apa sih yang terjadi gitu. Kemudian juga menghasilkan pengetahuan baru selain itu. Nah, ini itu adalah merupakan keenam ini garis besar dari tujuan penelitian ya. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam penelitian itu pastinya kan ada langkah-langkahnya ya. Gak mungkin kita ngawur gitu ya. Melakukan penelitian langsung apa namanya kita mengambil data tanpa kita tahu data apa itu. Terus apa namanya yang sebenarnya datanya itu fakta atau enggak atau hanya cuma mencari di internet saja terus kita mengambil data langsung dianalisis lah itu kan nggak tahu ya. Datanya itu kan harus kalau apa namanya penelitian kan harus datanya fakta gitu ya apa adanya gitu. Nah, di sini menurut Lady dan Ormond, ini ada 4 kata kunci yang bisa dijadikan untuk memahami langkah-langkah penelitian. Nah, ada 4. Yang pertama, itu adalah proses yang sistematis, ya. Jadi penelitian itu harus dilakukan secara sistematis atau terstruktur, ya, dan berurutan, gitu.
Nah, dari perencanaan, kemudian hingga apa namanya penyelesaian gitu sampai sampai selesai gitu. Nah, ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan ya seperti yang sudah saya katakan tadi gitu. Kemudian langkah penelitian yang kedua di sini mengumpulkan data ya. Nah, dalam penelitian kita tuh perlu mengumpulkan informasi atau data yang relevan ya dengan topik yang akan kita teliti gitu. Baik itu melalui apa namanya, biasanya penelitian kuantitatif, kualitatif, eksperimen gitu ya. Nah, coba untuk cara mengumpulkan data ini, Mbak Destika bisa merespon nggak? Cara mengumpulkan data ini menggunakan apa aja nih? Atau Mas Miftahul coba dengan menggunakan apa saja nih untuk mengumpulkan data? Ayo Mas Miftahul. Kalau observasi dan wawancara gimana Bu? Termasuk Oke. guys? Ya, baik ya. Betul ya. Dengan Observasi wawancara. iya wawancara, observasi gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak nih cara-cara untuk mengumpulkan data itu tergantung dengan penelitian yang kita angkat gitu ya. Kalau misalkan penelitiannya kuantitatif, biasanya kan menggunakan angket ya, kuesioner seperti itu. Terus kalau penelitiannya itu kualitatif ya, biasanya kan menggunakan wawancara gitu ya. Terus dengan yang isinya itu kayak pendapat dari seseorang gitu ya. Nah, itu nanti digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian, langkah-langkah dari penelitian juga yang ketiga ini menganalisis dan menginterpretasikan data, gitu ya. Jadi, setelah data terkumpul tadi dengan melalui wawancara ataupun survei gitu ya, atau data yang diperoleh dari angket atau kuesioner gitu ya. Nah, kita tidak hanya mencatatnya saja gitu ya. Kita udah mengumpulkan data nih, tapi kita nggak melakukan analisis. Nah, itu kan tidak akan membuahkan hasil gitu ya. Nah, setelah itu data itu harus dianalisis gitu ya untuk menemukan informasi atau pola yang penting gitu ya. Nah, dari sana kita itu bisa menginterpretasikan apa yang data itu katakan gitu. Nah, terhadap penelitian atau pertanyaan penelitian yang kita mau atau tujuan dari penelitian kita itu apa gitu. Nah, kemudian ini meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang sudah ada ataupun memahami fenomena baru ya. Nah, artinya setiap penelitian yang kita lakukan itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab atau menambah pengetahuan baru tentang suatu fenomena. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi nggak? Cukup Bu. Oke, selanjutnya. Mohon maaf sebentar ya. Oke, mohon maaf saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah garis besar dari langkah-langkah penelitian. Di sini saya mengambil apa namanya dari pendapat dari Creswell. Ini. Yang pertama di sini adalah identifikasi masalah, ya. Kemudian
setelah mengidentifikasi masalah, kita melakukan tinjauan pustaka, ya. Dan setelah itu, ini adalah setelah kita apa namanya tinjauan pustaka, kemudian pertanyaan kita melakukan atau menganalisis dari pertanyaan penelitian atau hipotesisnya itu apa gitu ya. Dari hasil tinjauan pustaka tersebut atau dari identifikasi masalah tersebut gitu. Setelah itu menentukan atau penentuan metode penelitian, metode yang akan apa kita gunakan itu apa gitu ya. Nah, setelah itu kita melakukan pengumpulan data setelah kita apa namanya menentukan metode penelitiannya. Nah, ini tuh metode penelitiannya itu menggunakan apa nih tergantung dari masalah atau yang kita temukan gitu ya. Apakah itu menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif ataupun campuran seperti itu ya. Nah, kemudian kita melakukan pengumpulan data ya. Nah, ini tuh pengumpulan data ini ya tadi sudah dicontohkan ya, bisa menggunakan survei ya, melakukan survei itu tergantung metodenya gitu ya. Ini penelitian masuk ke penelitian kuantitatif atau masuk ke penelitian kualitatif seperti itu. Kemudian eh, setelah data dianalisis, mas dikumpulkan, kemudian dianalisis gitu ya. Nah, pasti setelah dianalisis kan menghasilkan informasi gitu ya. Nah, itu adalah interpretasi hasil. Dan kemudian dari interpretasi hasil, setelah selesai kita melakukan dari identifikasi masalah, sampai kita menemukan suatu informasi atau suatu jawaban gitu ya, atau suatu jawaban dari masalah yang diteliti gitu ya. Nah, kita melakukan pelaporan gini. Melakukan pelaporan ya dengan biasanya kalau semester apa namanya S1 gitu skripsi gitu ya. Kemudian S2 bisa tesis gitu ya. Kemudian S3 itu apa namanya dituangkan berbeda-beda gitu. Ini juga bisa dibuat jurnal seperti itu ya. Nah, di dalam langkah-langkah penelitian ini juga dibagi lagi nih. Ada yang namanya perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir itu masuk ke pelaporan seperti itu ya. Nah, yang termasuk pelaksanaan itu yang mana saja? Coba, ada yang bisa menyebutkan nggak yang termasuk kita apa namanya perencanaan penelitian itu apa saja sih? Coba, Mas Miftahul. Ini Mas Ya, Miftahul yang paling aktif sendiri ya, soalnya yang lainnya sedang ada kegiatan gitu. Yang penting menyimak dan juga apa namanya paham gitu ya yang apa saya jelaskan itu. Ini yang termasuk perencanaan yang mana saja, Mas Miftahul? yang masih perencanaan tadi di pengumpulan data itu perencanaan. Buat apa nanti di identifikasi masalah. Ini kan perencanaan jadi Iya, masalah perencanaan. itu. Terus eh, di penentuan metode terakhir Mhm. kalau analisis data itu masuk ya Bu Dita? Kalau analisis data, Ya, termasuk perencanaan. eh, Iya. enggak, perencanaan itu biasanya sampai dengan Yang proposal gitu. Kalau biasanya sampai dengan proposal skripsi ya. Proposal skripsi itu masuk ke perencanaan. Nah, itu kalau proposal itu biasanya dulu Mas Miftah sampai itu ke ngertinya sampai yang apa? biasanya itu sampai ke apa namanya penentuan metode sama Oke, pengumpulan data ya ini. betul ya. Jadi untuk yang perencanaan itu ya dari kita mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan tinjauan pustaka gitu ya. Terus kita apa namanya melihat atau membuat suatu pertanyaan penelitian yang diikuti oleh hipotesis ya atau dugaannya gitu ya. Kemudian kita menentukan metode atau penentuan metode dari penelitian yang kita angkat. Nah, ini tuh termasuk dalam perencanaan yang sampai sini ya. Nah, kemudian pengumpulan data, analisis data dan interpretasi hasil ini masuk dalam pelaksanaan ya.
Jadi ini kan sudah ditentukan nih metode apa yang kita gunakan. Kemudian kita sudah beraksi ya. Kita sudah mulai mengumpulkan data, kemudian data itu dianalisis dan pastinya menghasilkan informasi. Nah, itu masuk ke dalam pelaksanaan ya. Dan setelah itu setelah selesai dilaporkan nih masuk ke laporan gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Udah jelas ya? Oke, selanjutnya ini saya breakdown satu-satu. Nah, di dalam perencanaan tadi, ini kan tadi ada identifikasi masalah seperti itu ya. Nah, identifikasi masalah di sini ada tiga hal yang dilakukan gitu dalam mengidentifikasi masalah. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu menentukan masalah penelitian gitu. Nah, masalah penelitian itu merupakan apa saja sih yang menjadi perdebatan gitu, menjadi perdebatan atau misal kita sudah menemukan fenomena, nah itu yang didebatkan apa di dalam fenomena itu. Nah, itu adalah masalah yang kita tentukan atau masalah penelitiannya seperti itu. Kemudian apa namanya? Yang kedua di sini dan untuk menentukan masalah ya, untuk menentukan masalah penelitian ini juga kita bisa diperoleh ya atau dengan fenomena yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian dari bacaan-bacaan ya, kemudian dengan melihat eh, apa namanya fenomena yang terjadi di sekeliling kita gitu ya. Dari situ nanti akan tergambar nih apa yang menjadi masalah penelitian gitu. Yang kedua itu memberikan argumen ya. Jadi memberikan apa namanya argumen yang rasional gitu terkait dengan pentingnya masalah untuk diteliti gitu. Kemudian menjelaskan perlunya mengkaji masalah tersebut. Jadi di dalam identifikasi masalah kita juga harus menjelaskan ya apa namanya perlu nggak sih maksudnya perlunya apa gitu masalah ini perlu dikaji karena apa gitu. Setelah itu tinjauan pustaka ya. Nah, di dalam tinjauan pustaka di sini juga ada tiga hal penting di dalam apa namanya yang dilakukan. Yang pertama itu menemukan sumber-sumber yang literatur gitu ya. Nah, ini tuh yang terkait apalagi hari ini tuh sekarang itu sangat banyak yang website jurnal atau artikel-artikel jurnal yang udah open access gitu ya. Nah, kita tuh bisa didapatkan, bisa mencari di situ gitu ya, bisa mengunduh gratis gitu ya. Dan kemudian memilih sumber-sumber literatur yang terkait dengan penelitian yang akan kita teliti gitu, yang akan kita angkat gitu. Kemudian memilih sumber terkait, nah ini berhubungan dengan yang tadi gitu ya. Kemudian membuat ringkasan. Oke. Dari tinjauan pustaka itu bukan hanya sekedar copy paste ya. Kita mencari apa namanya sumber literatur atau mencari jurnal-jurnal yang open access seperti itu. Tapi kita tuh tidak hanya apa namanya cuma copy paste gitu. Biasanya tuh banyak saya sering kali bukan sering kali beberapa menemukan mahasiswa yang hanya copy paste aja gitu dari jurnal-jurnal yang atau untuk apa jurnal tersebut dijadikan sumber literatur tapi mereka tuh hanya mau copy paste. Nah, sebenarnya itu harus dijadikan suatu ringkasan gitu ya, tidak hanya copy paste saja. Oke, nah next ya. Nah, yang tadi ini melanjutkan untuk perencanaan penelitian yang ketiga itu ada penentuan tujuan penelitian ya. Jadi di sini pastinya kalau kita meneliti sesuatu, kita harus menentukan tujuan penelitian gitu ya. Tujuannya apa dari penelitian tersebut nanti bisa ditulis di dalam perencanaan. Terus juga menentukan pertanyaan dan hipotesis gitu ya. Nah, pertanyaan penelitian itu yang diajukan biasanya juga lebih dari satu gitu ya. Tetapi semuanya itu untuk menjawab masalah yang diajukan sebelumnya gitu. Nah, pertanyaan penelitian ini itu seringkali juga diikuti oleh hipotesis ya. Jadi pasti suatu pertanyaan itu diikuti oleh hipotesis. Hipotesis itu apa?
Coba ada yang tahu nggak ini hipotesis apa? Ada yang bisa jawab nggak? Selain Maftahul atau enggak Maftahul lagi deh ini. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu kayak semacam ini, kayak dugaan atau apa itu? Dugaan ya. Oke, baik ya. Iya. Ya, betul. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara gitu ya, sementara dari pertanyaannya gitu ya. Tapi apa namanya pertanyaan penelitian itu seringkali ya pastinya diikuti oleh hipotesis ya. Nah, tapi apakah semua penelitian itu atau pertanyaan itu eh, harus selalu diikuti oleh hipotesis? Jadi semua pertanyaan atau dalam penelitian itu apakah harus diikuti oleh hipotesis? Jawabannya tidak harus ya. Nah, di sisi lain itu terkadang peneliti ya tidak menyebutkan pertanyaan penelitian ya, tetapi langsung memberikan sejumlah hipotesis biasanya. Nah, hipotesis ini itu dibuat untuk apa namanya membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang berdasarkan asumsi ya, asumsi-asumsi yang diperoleh dari kajian pustaka tadi atau landasan teori yang sudah dibuat tadi gitu. Kemudian selanjutnya di sini menentukan metode penelitian ya. Jadi setelah kita udah menentukan tujuan, sudah mengidentifikasi masalahnya, setelah itu ya kita menentukan metode penelitian ya. Nah, untuk metode penelitian yang dipilih secara garis besar itu terbagi menjadi dua, itu ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif ya. Ini secara garis besarnya ya. Tapi untuk metode penelitian itu kan sebenarnya banyak gitu ya. Atau enggak ini bisa apa campuran gitu kuanti dan kuali atau enggak apa namanya eksperimen gitu biasanya. Terusan juga ada R&D juga kalau sekarang banyak gitu ya, tapi secara garis besarnya kan dibagi menjadi dua, ada penelitian kualitatif dan juga ada penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif berarti data yang dikumpulkan ini itu bersifat naratif gitu ya. Eh, Berarti ini tuh kayak pendapat atau partisipan ya atas suatu pertanyaan gitu biasanya. Nah, salah satu metode pengumpulan data secara kualitatif itu apa? Ini tadi udah sedikit saya jelaskan ya, yang sebelumnya tadi cara mengumpulkan data ini adalah cara apa namanya menggunakan kayak wawancara gitu ya. Kemudian apa namanya? Kalau yang kuantitatif itu menggunakan apa? Kalau kuantitatif menggunakan apa, Mbak Vita, untuk mengumpulkan data? Kuesioner seperti itu ya. Ini tadi sudah disinggung sedikit terkait ini. Jadi setelah kita menentukan metode penelitian gitu ya, nah baru kita masuk ke pelaksanaan ya yang ini Kalau ini Bu, kalau library research itu masuk kuantitatif ya? library iya. Research. Iya. Betul. Oke ya. Kemudian pelaksanaan penelitian ya. Ya untuk metode metode penelitian itu banyak ya sekarang ya, nggak apa namanya, tapi ya secara garis besarnya itu dibagi menjadi dua. Nah tapi ya untuk apa namanya kayak R&D terus juga tadi library research itu juga sekarang banyak lah untuk apa namanya metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian gitu. Kemudian pelaksanaan penelitian. Nah di sini untuk pelaksanaan itu ada pengumpulan data sampai dengan ini sebenarnya ini nih sampai dengan menafsirkan hasil analisis. Jadi di dalam pengumpulan data itu ya ada juga tiga hal penting ya di dalamnya gitu. Yang pertama kita memilih kemudian menentukan subjek penelitian atau sampel gitu ya. Jadi kita tentukan dulu apa namanya sampelnya atau subjek penelitian gitu untuk mengumpulkan data. Kemudian biasanya juga di dalam proses pengumpulan data
itu juga biasanya ada yang meminta izin ya pada suatu lembaga gitu untuk penelitian. Biasanya kalau di lembaga kan kita harus meminta izin untuk meminta data gitu ya. Kalau di sekolah pun juga sama, juga kita harus meminta izin ke suatu lembaga yang terkait untuk pengumpulan data gitu. Nah itu ya pastinya kita memperoleh data. Kemudian setelah data terkumpul, pengolahan dan analisis data. Nah, di dalamnya ini menguraikan data dan juga menyajikan data. Artinya data yang kita peroleh itu kita analisis gitu ya. Kemudian dari hasil analisis tersebut kita memperoleh informasi dan informasinya apa namanya bisa kita peroleh ya dari hasil analisis data tersebut. Kemudian setelah itu kita menafsirkan hasil analisis. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang sudah dilaksanakan. Nah, ini sudah selesai nih kalau sudah sampai tahap menarik kesimpulan ya. Jadi informasi yang kita apa namanya informasinya itu sudah kita dapat ya atau tujuan dari penelitian tersebut sudah kita dapat atau bisa kita simpulkan gitu. Setelah itu, kita melakukan pelaporan hasil penelitian. Nah, di dalam pelaporan hasil penelitian, kita tuh juga harus menentukan audiens ya, atau pembaca. Kita tentukan dulu. Kemudian juga apa namanya pembuatan laporan itu harus secara sistematis gitu. Nah, dia seperti mungkin juga ada panduan biasanya ya. Kalau panduan di S1 kan ada panduan skripsi. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan tahapan-tahapan panduan di skripsi gitu. Terus juga kalau di S2 itu ada tesis. Nah, kita juga harus apa namanya menyesuaikan sesuai dengan panduan yang di tesis gitu ya. Dan itu juga apa hasil penelitian itu seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak harus selalu berbentuk skripsi ataupun tesis gitu ya. Itu bisa berbentuk jurnal gitu. Nah, itu berbeda-beda ya tergantung kita apa namanya menentukan audiensnya gitu ataupun bahasa. Oke, kemudian di sini nih saya sebenarnya ada tugas kelompok. Tapi ini untuk Mbak Destika, Ini tugas kelompok ini Bu. ya makanya itu. Nah, ini tugas kelompok, tapi ini kan tidak memungkinkan untuk berkelompok gitu ya. Jadi mungkin, nah ini udah Mas Torik juga udah keluar ya. Jadi ini Mas Miftahul sama Mbak Destika sama Mauni Datul ini bisa berdiskusi nih. Ini saling kenal nggak sih sebenarnya? Iya Bu, kenal Bu, kenal, kenal banget. Oke, Cuman kenal beda ini aja, banget. beda Ya, aja pulau aja. ya Ya berarti cuma tahu ada beberapa yang sudah tahu. Mbak ya. Maulida itu. Kalau yang Mbak Desti belum tahu. Oh, oke. Ya, ini Ya, bisa saling kenalan aja nggak apa-apa. kayaknya Ini ya insya Allah nanti kenal Bu. oh, ini mau Mbak Destika malah keluar apa lagi gitu. Iya. Tahunya malah oh ya udah saya sama Mbak Maulida aja Bu nanti saya. Tadi saya udah bilang ini Oke, tugas kelompoknya gimana maksudnya Bu? Disuruh ya. neliti? Ini tugas kelompok ya kalian berdua gitu ya. Iya Kita nggak apa-apa nanti kami berdua. menganalisis jurnal. Nah, ini saya di apa namanya? Saya itu aja nih. Maaf. Bukan saya pakai HP nih. Boleh di copy di ini kan? Ya, Ada di ini ya Bu. boleh Udah sebentar. ada di filenya ada di ini ya. Ada di Ya, ini udah ada di AI kelas Bu. AI kelas. oh ya, ini iClass di yang tugas kelompok ini belum saya masukkan di iClass soalnya kemarin ada kendala sedikit, jadi belum Oh, sempat boleh memasukkan. di copy di ini Bu. Di chat. Oh, Nanti saya copy saya simpen di ini. oke, baik, sebentar. Paling kalau enggak nanti sambil saya coba diskusi ke temen ke Maulida. Ya, ya kalian berdua diskusi. Oke. Soalnya pakai handphone. Ya, Kalau
Mungkin Mbak Desti terkait terkendala sinyal tadi, Bu. Oh ya, oke. Kita masuk ya di situ. Nah, itu nanti kalian analisis. Ini saya kasih waktu ya, berdua. Saya kasih waktu berapa menit? Maunya berapa menit? 20 menit cukup nggak? Iya, Bu. Oke, 20 menit ya. Kalian 20 menit berdiskusi apa saja yang didiskusikan. Nah, ini kalian cuma itu aja, analisis jurnal terkait dengan langkah-langkah penelitian tadi dari apa namanya? Dari yang tadi perencanaan itu dari identifikasi masalah ya. Dari ini nih, dari identifikasi masalah jurnal tersebut itu apa? Kemudian tinjauan pustakanya seperti apa? Terus pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalah ya, saya ditulis di situ. Pertanyaan penelitiannya itu apa? Terus metodenya menggunakan apa? Terus cara pengumpulan datanya itu seperti apa? Terus bagaimana cara menganalisis data tersebut, terus sampai kesimpulan. Tuh, jadi kalian cuma tulis aja tuh bagian-bagian identifikasi masalah, misal ini apa gitu ya. Terus kemudian bawahnya tinjauan pustakanya seperti apa. Pertanyaannya misalkan apa tadi jurnalnya terkait dengan edukasi pentingnya data science di dunia pendidikan. Nah, ini kalian itu aja dianalisis aja gitu. Di breakdown satu-satu. Oke, saya kasih waktu 20 menit ya. 20 menit. Ini jam 13.50 berarti jam 2 lebih 10 ya. Baik, Bu. Oke, nanti setelah nanti ya Sebentar, Bu, sebentar. oke ya. Nanti berdua itu setelah selesai nanti kalian presentasikan ke saya ya. Oke, mungkin bisa didiskusikan sekarang. Silahkan. Nanti saya off cam kembali jam berapa? Pukul 2 lebih 10. Oke, silakan.
Mbak Desti, Kak Cahyana. Oh iya, ini Mbak Destika. Silakan itu bisa berdiskusi bersama ya sama Mas Miftahul dan Maulidatul. Lewat chat WA nggak apa-apa. Atau bisa langsung lewat Zoom juga nggak apa-apa. Silakan. Ini sekedar informasi yang Mbak Destika karena baru bergabung ya. Ini saya kasih tugas untuk menganalisis jurnal. Jadi nanti bisa atau bisa dibagi gitu ya. Pembagian apa namanya Mas Miftahul bagian menganalisis ini 3 pustaka atau apa gitu ya. Dibagi-bagi aja.
Selesai apa belum ya ini? Mas Miftah, hmm, ini Maulidatul Mbak atau Mas Mbak Maulid itu. Udah Bu, tadi diskusi udah. Oke, Ya, baik. jadi itu Bu hasil kami. Oke. Maaf ya Bu, gak begitu ini, gak begitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini interpretasi hasilnya ya, hasilnya gitu ya. Kalau hipotesisnya atau pertanyaannya, bagaimana sosialisasi dan edukasi mengenai data science dapat mempengaruhi minat siswa untuk mempelajari teknologi tersebut. Oke. Jadi untuk masalah yang diangkat itu edukasi gitu ya. Iya Bu, betul. Oke, baik. Jadi masalah yang diangkat kan tentang ini Bu, apa namanya? Kekurangan pemahaman peserta didik kayak mengenai pentingnya data Oke, science. oke. Tuh. Terus ya di dalam dunia pendidikan gitu ya, untuk meningkatkan Iya Bu, dan kualitas. juga big data. Oke, jadi intinya kalian sudah apa namanya sudah Diskusi. paham ya terkait Iya. Ah, bukan bukan paham sebenarnya Bu. Ya maksudnya gimana? ngerti dikit-dikit. Ya, ya intinya sudah mulai mengerti gitu ya. Kan ini juga Iya, Mas Miftahul atau Mbak atau Maulidatul ya nggak apa-apa. Ya, ada jam iya, kerja tadi ini sama, Maulidatul ya. Ya, iya sama eh, Mas. sudah pernah melakukan penelitian gitu. Apalagi ini sudah Iya Bu, saya melakukan iya, penelitian. iya Artinya pernah. betul. Ya, artinya kan sudah melewati tahap-tahap atau sudah apa namanya sudah melakukan langkah-langkah dari penelitian itu dari mulai mengidentifikasi masalah sampai ketemu hasilnya seperti itu ya. Iya Bu, iya. Oke, ya. Oke, selanjutnya saya share lagi. Baik, ini sudah ya. Ditambahkan sedikit lagi Bu. Sih. Oke, nah ini saya punya kuis nih. Wah, kuisis. Ya, kuisis. Coba silakan kalian join. Ini kalau sambil kuliah, apa namanya bisa buka kuisis nggak ini Mbak? Ini Mbak Maulidatul ya berarti ya Mbak ya? Ya, Mbak Maulidatul sama Mbak Destika. Coba silahkan kalian buka ini kuisis. Kodenya itu 388642. Coba saya sense untuk kuisisnya terlebih dahulu ya. Nah, ini bisa di sekarang Bu. iya sekarang. Ya baik Bu, bentar. Ya, ini untuk mengakhiri apa pertemuan kita gitu, perkuliahan ini. Jadi kalian sudah paham sampai mana nih? Saya kasih eh, Kuisis join ya. sedikit pertanyaan, nggak banyak-banyak kok ini. Ini aja lah. Oh, Kan? Nah, udah. Ini yang ini nih. Silakan kalian buka My Quizzes, join myquizzes.com, kemudian memasukkan kodenya itu delapan iya. lima dua tiga empat delapan. Yang ini nih. Menunggu berarti Bu masih menunggu. Ya, ini sih join terlebih dahulu. Iya Bu, menunggu.
Maaf ya Bu, kecil suaranya karena pakai handphone. Nggak apa-apa, Ininya nggak ternyata apa-apa. Ya, nggak apa-apa. harusnya pakai laptop. Dek, 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 dek. Gimana sekolahnya aman? Belajar apa tadi? Iya, Pamita lagi main kuis nih. Apa itu? Pamita lagi main kuis. Kuis itu apa? Ini namanya kuis online. Online. Oh, pamit aja udah. Iya, Joy. Dapat hadiah nanti ini. Nah, Aduh, sebentar itu kayaknya. mainnya kayak gimana? Tunggu dulu. Pamita belum matikan ini kayaknya. Bener lagi. Maaf. Ya, silakan bergabung terlebih dahulu nih sebelum saya mulai. Kodenya yang 8852348 ya. Bisa join nggak ini Mas Miftah? Kok belum masuk? Sudah bisa join nggak? Bisa masuk nggak ini Mas Miftah? Sama teman-teman yang lain? Oke, Malidato sudah nih. Ayo Mas Miftah nih, ini juga udah nih satu. Silakan. Silakan ini Mas Miftah. Kenapa Bu? Sudah bisa bergabung belum? Udah bergabung cuman nggak bisa, mungkin harus mulai di situ Bu. Udah. Tapi ini yang baru bergabung mau didatul. Saya udah. Anda Anda yang connecting lagi sebentar Bu. Kodenya udah betul, 8522348. Bener. Oke. Kok bisa ya? Menunggu guru memulai katanya. Atau saya keluar lagi? Ya coba di lagi. Oke. Kalau Oh, nanti kode ya Bu ya?
Oh iya, Delapan iya lima tadi ini mulai lagi jadi ya 852 delapan ya. lima dua 348. 348. Iya Oh, betul. pantas. Baik, Bu. Oke. Ini kalau ya, oke. Kalau Oh iya. Mbak Destika bisa merespon di chat nggak? Bisa nggaknya? Siapa, Bu? Mbak Destika. Oh, itu Kak laki-laki, Bu. Mas. Oh, oh maaf Mas Destika. Iya. Tadi katanya ada ini, ada apa ya? Kegiatan. Iya. Oke, dah. Ini saya mulai ya. Iya. Kan. Proses penelitian, kemudian hipotesis. Terus nomor 5. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya, sebentar ya. Oke, sebentar. Kan surat apa? Tujuh, tujuh, tujuh. Surat apa nih, Pak? Surat apa, Pak? Baik. Ini Mbak, Mak. Wih, congratulations Maulida. Ya, Itu bestie saya, Bu. Emang pinter dia. Oke, ya semuanya pintar ya, anak-anak pintar, semuanya apa namanya pintar. Yang penting banyak Maaf membantu. ya, Bu. Lambat. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar gitu ya. Oke, ini nanti di apa namanya dibaca-baca juga ya. Dan ini juga nanti saya share juga untuk apa recordingnya di grup ya, biar nanti diulas kembali terkait dengan materi perkuliahan hari ini gitu. Ini sebentar, saya share lagi. Hmm, baik. Ya, jadi Maulidatul ya, selamat ya Mbak ya, Mbak Maulidatul ya. Oke, dan juga Mas Miftah juga
tetap semangat ya belajarnya. Ya, karena juga kan Ya udah. Bu, siap Bu, siap. Nanti saya baca lagi ulang-ulang. Oke. Ya. Nah, ini sudah di penghujung ya, penghujung pertemuan kita untuk perkuliahan ini dan eh, ini juga kita tidak melakukan Zoom tiap minggu gitu ya, tiap perkuliahan kita ada Zoom tidak. Cuma kan memang harus melakukan Zoom gitu ya, paling tidak 4 kali atau ini juga 1 kali sebenarnya udah cukup ya. Biasanya 4 kali gitu dalam satu semester, tapi tergantung dari nanti kebijakan dari prodi seperti apa gitu. Dan dari perkuliahan ini nanti juga apa namanya materi-materi yang ada di yang sudah saya unggah. Mungkin nanti malam saya lengkapi lagi untuk materi-materi sampai pertemuan akhir ya, sampai pertemuan 16 insya Allah nanti saya lengkapi untuk materinya. Bisa kalian lihat apa namanya baca, jangan cuma dilihat aja ya, dibaca terus nanti dipahami. Dan ini buku panduan apa bahan ajarnya itu karena metodologi kan banyak ya referensinya gitu ya, jadi saya mencantumkan itu ada buku dari Sudiono gitu ya, nanti bisa dibaca-baca dan pastinya juga kalian sudah mempunyai ya buku tentang terkait dengan metodologi penelitian, nanti bisa dilihat-lihat dibaca-baca terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan juga. Gitu. Nah, ini sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Belum ya? Oke. Nah, itu tugas-tugas yang nanti saya berikan di LMS, di iKelas. Terus kemudian mungkin ada kuis, tapi kuisnya saya kasih tidak semua pertemuan saya berikan kuis. Kuis nanti itu mungkin dilihatlah nanti di pertemuan berapa ada kuisnya gitu. Tapi tidak semua sih, tidak semua pertemuan saya berikan kuis. Dan juga nanti ada tugas, ada UTS dan ada UAS gitu. Nah nanti bisa apa namanya dilihat juga nanti. Mungkin insya Allah nanti malam atau besok gitu saya lengkapi semua pertemuan untuk semua pertemuannya. Dan jangan lupa dikerjakan gitu ya. Dan biasanya khusus kasus itu mahasiswa itu mengerjakan udah mepet banget di akhir penilaian seperti itu baru mengumpulkan. Dan biasanya kalau nilainya sudah dilaporkan di akademik tapi mereka itu baru mengumpulkan, nah itu yang bikin repot gitu ya. Jadi silakan kalian mengerjakan tepat waktu gitu ya, kalau misalkan ada pemberitahuan atau info terkait dengan pengerjaan UTS maupun UAS udah ada deadline-nya, silakan kalian kerjakan walaupun ya memang di apa namanya di UICI itu kan waktunya tidak terbatas gitu ya, tapi tetap harus mengikuti waktu apa namanya pengerjaannya udah di deadline tanggal sekian gitu ya, udah harus dikerjakan dikumpulkan gitu ya, walaupun fleksibel gitu. Yang penting kan tetap mengumpulkan tepat waktu gitulah. Itu kan merupakan ciri-ciri mahasiswa yang disiplin gitu ya. Jadi kita harus mencerminkan sebagai orang yang disiplin gitu, terutama disiplin waktu. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kalaupun tidak ada yang bertanya, ini berarti sudah paham ya. Dan Mafita, Maulidatu, Destika, dan juga tadi sudah ada yang bergabung juga yang lainnya. Terima kasih. Dan untuk apa namanya referensinya nanti saya kirim di grup ya, di grup mata kuliah Method of Research 1. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan pada hari ini. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Izin keluar Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu adalah kegiatan Zero Teaching yang sudah saya lakukan. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari semua pihak. Juga selama tadi Zero Teaching ini, saya sangat merasa sangat terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif gitu. Dan sekali lagi terima kasih kepada tim penyelenggara, pekerti, fasilitator, dan semua peserta atas kerjasama dan dukungan selama proses sampai selesai pekerti ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.